Nabi Muhammad dicintai sahabatnya karena sahabat tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Dicintai oleh umatnya karena umat tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Kata Imam Busiri, udahlah kalau kita ngomong kedudukan Nabi, nggak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad. Itu lihat tadi para nabi yang diceritakan Nabi Ahmad bin Hasan al-Jubri. Para nabi sudah mengatakan nafsi-nafsi, yang berani mengatakan analah cuma Nabi Muhammad SAW. Hingga para ulama mengatakan la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Nggak ada yang tahu kedudukan Rasulullah kecuali yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kalau mau membahas tentang kedudukannya Nabi sudah nggak ada. Imam Busiri mengatakan kaifa tarqa ruqiyyakal anbiya'u ya sama'a ma tawalat hasama'u. Kalau diibaratkan Nabi Muhammad sebagai langit, Nabi Muhammad adalah langit yang di atasnya nggak ada langit lagi. Di atas para nabi dan rasul, beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi cukuplah kita mau memuliakan atau mau tahu kemuliaan Nabi, sudah beliau paling mulianya manusia. Sekarang yang kedua, wansuk ila dzatihi, nisbatkan pula kepada zat. Ini kata ulama, zatnya Nabi Muhammad ada dua, khuluqan wa khalqa. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Paling baiknya manusia dalam paras dan dalam akhlak adalah beliau, junjungan Nabi besar Muhammad. Kalau ngomong akhlak hadirin, akhlak Nabi Muhammad ini sudah nggak ada duanya, karena barometer akhlak itu Rasulullah. Tadi ayat disampaikan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. La'ala itu harful isti'la, di atas akhlak yang mulia. Engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak mulia. Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zilnil wujud. Tidak ada akhlak yang mulia di muka bumi ini kecuali sumbernya adalah Nabi Muhammad. Hadirin, Anda jangan mengira Rasulullah itu mulia karena Rasulullah itu tawadhu. Salah. Tawadhu itu yang mulia, sebab itu sifatnya Rasulullah. Karam wasakha, dermawan itu mulia. Kenapa? Karena Rasulullah itu mulia karena sakha. Salah. Sakha dan karam itu mulia, dermawan itu mulia karena itu sifat Nabi Muhammad. Bukan Rasulullah mulia karena dermawan, karena tawadhu, karena kasih sayang, tapi semua itu mulia karena sifatnya baginda Muhammad. Wa ala khuluqin 'adzim. Harful isti'la, di atas semua akhlak yang mulia. Itu Nabi Muhammad SAW. Gak ada kayak Nabi Muhammad hadirin. Ngomong masalah akhlak gak ada duanya. Ini Nabi Muhammad Masya Allah, di atasnya presiden. Tapi Nabi Muhammad SAW kalau diundang orang miskin, datang. Idza da'ahul miskinu ajabahu bijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad itu presiden, tapi kalau yang ngundang orang miskin, orang pada belum datang, Rasulullah sudah hadir. Ada nggak pejabat begitu? Ada? Belum. Kalau calon ada. Kalau masih calon, tahlilan 12 orang datang hadir. Tapi kalau sudah jadi, sudah naik, lupa semua. Saya kemarin diundang ke Kendari. Di Kendari ini Masya Allah hadirin, ada masjid gede. Kemudian masjid itu saya sholat nggak ada karpetnya. Saya tanya, kemana karpetnya? Maaf Bid, kata takmir, sudah ada karpetnya, dibantu calon gubernur. Ketika nggak jadi naik, gagal, karpetnya diambil lagi Habib. Masya Allah, itu loh pejabat. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau tawadhu, rendah hati. Suatu saat tidur dengan Sayyidina Umar. Rasulullah tidur di tikar hasir. Kemudian ketika Rasulullah membalik badannya, ada bekas hasir atau tikar itu merah-merah di badannya. Nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya nggak rela. Saat ini orang Romawi dengan indah singgasananya, orang Persia dengan indahnya singgasananya, kau pemimpin para nabi dan rasul tidur di tikar. Tawadhunya Nabi Muhammad. Beliau menjawab, ya Umar, amatar amala tardallahumud dunya walanal akhirah. Umar, apa kau masih nggak puas kalau Allah memberikan kehidupan yang lebih kekal, akhirat buat kita, dan untuk mereka dunia yang singkat? Tawadhu Nabi Muhammad. Kita kalau sudah punya kedudukan sedikit aja hadirin, Masya Allah, udah melayang.
Kalau duduk di belakang ngamuk-ngamuk itu panitia minta laknat-laknat. Kenapa saya duduk di belakang? Saya kan orang punya kedudukan. Rasul SAW tidak, hadirin. Beliau punya kedudukan yang paling tinggi, tapi tidak pernah merasa hal tersebut. Wala fakhar, ana ala wa ana habibullahi wala fakhar. Aku kekasihnya Allah dan aku tidak sombong, kata Nabi Muhammad. Bicara akhlak Nabi, Nabi Muhammad rahmah, kasih sayang, pengennya semua masuk surga. Jangan lagi yang muslim, yang kafir pun masuk surga. Hadirin, ini Rasulullah pernah ada lihat orang jenazah kafir. Kemudian Rasul berdiri dan meneteskan air mata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, atabki ala janazati kafir? Nabi Muhammad, kau tangisi jenazahnya orang kafir? Rasul menjawab, nafsun taqallatat min yadi ilan nar. Baru saja ada satu nyawa yang lepas dari tangan hidayahku masuk neraka. Kalau dia dengar omonganku, kalau dia dengar perkataanku, dia akan masuk surga. Lihat kasih sayang Nabi. Kita enggak, hadirin. Jangan lagi bukan orang kafir, orang muslim. Kalau musuh kita meninggal, alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti itu. Ini rahmat sudah nggak ada di hati kita. Orang kafir meninggal udah kapok, siksa di neraka. Nabi nggak gitu, hadirin. Ya Allah, lepas satu orang dari genggaman hidayahku, kata Rasulullah. Bicara akhlak Nabi sudah nggak cukup, ini waktu mau bicara akhlak Nabi. Kenapa? Yang menciptakan sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau punya akhlak yang mulia. Belum ada satu orang pun yang mengungguli akhlak beliau Nabi Muhammad. Rasulullah itu semua ingin dimasukin surga, hadirin. Jangan lagi kita budak yang nggak ada nilainya mau dimasukin surga sama Rasulullah.